Halo semuanya, saya Gani Kurniawidi dari Universitas Bina Nusantara, jurusan Bisnis Manajemen. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan opini saya mengenai permasalahan sosial yang ada di Indonesia. Permasalahan sosial yang ada di Indonesia ini bukanlah sesuatu hal yang sangat sederhana, namun rumit dan juga sangat kompleks, sehingga penyelesaiannya juga tidak bisa dilakukan secara instan. Namun saya meyakini bahwa segala permasalahan sosial yang ada di Indonesia ini akan dapat terselesaikan dengan baik ke depannya. Permasalahan sosial adalah bentuk tingkah laku individu atau kelompok yang melanggar atau mengganggu adat istiadat dalam satu masyarakat. Masalah sosial ini jelas sangat mengganggu, merugikan, dan juga berbahaya bagi banyak orang, termasuk mengacaukan keteraturan sosial yang sudah berjalan di dalam masyarakat itu sendiri. Kemudian masalah sosial di Indonesia ini sangat luas cakupannya, namun pada pembahasan kali ini saya akan membahas masalah sosial yang disebabkan oleh faktor ekonomi, yaitu urbanisasi. Seperti yang kita ketahui, urbanisasi adalah perpindahan penduduk dari desa ke kota atau kota kecil ke kota besar. Orang-orang yang melakukan urbanisasi ini disebut dengan urban atau masyarakat urban. Alasannya kenapa timbul urbanisasi adalah masyarakat atau urban ingin memperbaiki taraf kehidupan mereka menjadi lebih baik lagi, dan juga adanya iming-iming bahwa kehidupan di kota itu jauh lebih baik dengan upah atau gaji yang lebih tinggi daripada di desa atau daerah asal. Sebenarnya apabila kita jabarkan, ada dua faktor pendorong dan faktor penarik. Faktor pendorong dan faktor penarik ini adalah dua hal utama yang menyebabkan masyarakat melakukan urbanisasi. Faktor pendorong itu sendiri berasal dari desa atau tempat asal urban untuk melakukan urbanisasi. Yang pertama yaitu kurangnya fasilitas di desa, seperti fasilitas kesehatan, pendidikan, transportasi, dan segala macam. Sehingga masyarakat di desa merasa bahwa ketika mereka hanya tinggal di desa, kehidupan mereka tidak akan berkembang. Dan yang kedua adalah faktor lapangan pekerjaan di desa yang sangat terbatas. Ketika kita berada di desa, lapangan pekerjaan tidak akan sebanyak ketika di kota. Mungkin hanya sebatas bertani, bercocok tanam, atau nelayan bagi penduduk desa yang berada di pesisir pantai. Kemudian daripada dua faktor pendorong tersebut, masyarakat ingin mencari kehidupan yang lebih baik, ingin mencari lapangan pekerjaan dan pendidikan yang lebih baik, sehingga mereka berbondong-bondong berpindah dari desa ke kota. Kemudian faktor yang kedua adalah faktor penarik atau faktor yang berasal dari kota, tempat tujuan dari para urban itu sendiri. Yang pertama, di kota memiliki banyak sekali kegiatan pembangunan sehingga memerlukan banyak tenaga kerja. Memerlukan banyak tenaga kerja berarti membuka lapangan kerja yang lebih banyak. Sehingga di kota banyak tersedia lapangan pekerjaan, dari pekerjaan yang kasar hingga pekerjaan yang profesional. Terus faktor penarik yang kedua yaitu upah kerja di kota yang lebih tinggi daripada di desa, sehingga hal ini menarik minat masyarakat dari desa untuk melakukan urbanisasi ke kota. Kemudian yang nomor tiga adalah segala fasilitas atau sarana transportasi, pendidikan, kesehatan, semuanya lebih mudah diakses ketika kita berada di perkotaan. Hal ini tentu saja menarik minat masyarakat desa untuk melakukan urbanisasi. Dan kemudian kenapa urbanisasi ini bisa membawa dampak negatif bagi masyarakat? Urbanisasi ini sendiri pada beberapa tahun terakhir harusnya tidak terkendali, sehingga hal ini dapat dianggap merusak strategi rencana pembangunan kota dan menghisap segala fasilitas perkotaan di luar pengendalian pemerintah kota. Beberapa akibat dari urbanisasi adalah meningkatnya angka kriminalitas, karena kebanyakan orang-orang yang berasal dari daerah ketika mereka ke kota, mereka tidak memiliki tujuan yang jelas, mereka tidak memiliki kemampuan yang bagus untuk bekerja. Jadi ketika mereka sampai di kota,
mereka tidak mampu bersaing dengan penduduk kota lainnya, sehingga mereka tidak bisa mendapatkan lapangan kerja, atau dengan kata lain, tingkat pengangguran ini akan semakin meningkat. Tingkat pengangguran yang akan semakin meningkat akan menambah masalah kriminalitas yang terjadi di perkotaan dan juga turunnya tingkat kesejahteraan di perkotaan. Dampak negatif ini bisa berakibat ke desa dan juga ke kota. Untuk desa sendiri, dampak negatifnya adalah yang pertama jelas mereka terjadi kekurangan tenaga muda karena banyak pemuda yang pindah ke kota untuk mencari pekerjaan. Kemudian yang kedua adalah sulitnya mencari tenaga terdidik karena tenaga terdidik ini adalah sebagai tenaga penggerak pembangunan. Karena tenaga-tenaga pendidik ini sudah tidak ada di desa, maka pembangunan di desa pun juga akan terhambat. Sehingga hanya orang-orang tua dan mungkin anak-anak yang hanya tertinggal di desa, atau bisa dikatakan mereka tidak cukup produktif untuk melakukan pembangunan di desa. Dan yang tidak kalah penting adalah lunturnya adat istiadat atau aturan-aturan di desa yang semakin luntur ke depannya. Kemudian di kota sendiri, urbanisasi jelas membawa dampak yang negatif, yaitu di bidang kependudukan. Semakin meningkatnya penduduk, maka akan semakin menimbulkan banyak masalah seperti perumahan yang sempit dan tidak sesuai dengan standar kesehatan. Kemudian dengan bertambahnya penduduk, maka akan berpotensi menimbulkan pengangguran. Pengangguran seperti yang saya sampaikan sebelumnya akan meningkatkan jumlah kriminalitas, akan meningkatkan banyak sekali tindak kejahatan seperti pencurian, penodongan, pencopetan, dan lain sebagainya. Dan tentu saja di bidang sosial, di perkotaan sendiri timbul permasalahan perumahan yang semakin sulit diperoleh, sehingga akan menimbulkan banyak tunawisma, menimbulkan berdirinya gubuk-gubuk liar, daerah pemukiman kumuh, dan sehingga secara keseluruhan lingkungan kota ini menjadi sangat kotor dan tidak nyaman untuk ditinggali. Dari sisi transportasi juga demikian. Seiring banyaknya orang di perkotaan, maka akan semakin meningkatnya mobilitas orang-orang berpindah dari satu tempat ke tempat lain, sehingga akan menimbulkan kemacetan yang mungkin terjadi. Dan juga sarana transportasi umum ini lama-kelamaan tidak dapat mencukupi jumlah penumpang. Kemacetan dan kepadatan lalu lintas yang terjadi juga akan semakin meningkatkan resiko terjadinya kecelakaan lalu lintas. Nah, jadi gimana solusi terhadap urbanisasi ini, atau gimana caranya untuk menekan arus urbanisasi yang semakin tidak terkendali? Sebenarnya pemerintah sudah melaksanakan beberapa solusi, yaitu dari sisi desa itu sendiri dan juga dari sisi perkotaan itu sendiri. Namun di sini juga saya akan menyampaikan opini apa yang mungkin bisa digunakan sebagai solusi untuk menekan arus urbanisasi itu sendiri. Yang pertama dari sisi desa, bahwa pemerintah harus melakukan pembangunan secara desentralisasi atau pembangunan yang merata, yang tidak hanya terpusat di kota, namun fokus pembangunan kini harus dialihkan ke desa. Jadi ketika fasilitas dan sarana prasarana kesehatan, pendidikan, transportasi, dan lain sebagainya di desa terpenuhi, maka penduduk desa tidak akan atau bahkan berpikir ulang untuk melakukan urbanisasi seperti itu. Kemudian yang kedua di desa sendiri adalah mengendalikan pertumbuhan penduduk di desa melalui program keluarga berencana. Jadi hal ini dilakukan untuk menekan pertumbuhan jumlah masyarakat yang semakin meningkat. Kemudian meningkatkan perekonomian di pedesaan itu sendiri. Salah satunya adalah dengan melakukan pembangunan irigasi, memperbagus sistem pertanian, dan juga menggiatkan koperasi unit desa atau KUD. Dan yang paling penting adalah mengeluarkan peraturan bagi masyarakat desa ke kota yang sangat sulit. Jadi ketika ada peraturan yang sangat sulit dari masyarakat desa untuk pindah ke kota, maka kembali lagi masyarakat desa akan berpikir dua kali untuk melakukan urbanisasi.
ataupun dengan hal yang lebih ekstrim, yaitu eh, melakukan penutupan atau menyatakan kota tertutup bagi masyarakat desa. Kemudian dari sisi kota sendiri, dari sisi kota adalah yang pertama, menertibkan pemukiman kumuh. Pemukiman kumuh yang mungkin diisi oleh orang-orang urban sebelumnya harus ditertibkan. Saya menyetujui adanya penggusuran selama penggusuran yang ada di daerah tersebut adalah daerah-daerah yang ilegal untuk pembangunan. Kemudian melakukan penghijauan kota, menata kembali fasilitas yang ada di perkotaan, kemudian menambah perumahan rakyat dengan membangun rumah murah, yaitu mungkin dengan rumah susun atau dan lainnya. Dan yang selanjutnya adalah menciptakan atau menambah sarana angkutan, jaringan listrik, air minum, dan lain sebagainya, sehingga masyarakat yang sudah terlanjur di kota atau urban ini bisa terakomodir dengan baik, dan kemudian juga dapat menekan segala permasalahan sosial yang mungkin timbul akibat dari adanya urbanisasi ini di kota. Itu yang bisa saya sampaikan. Besar harapan saya bahwa segala permasalahan sosial yang terjadi di Indonesia, khususnya urbanisasi ini, dapat terselesaikan dengan baik, dan ke depan segala permasalahan sosial secara umum juga dapat ditemukan solusinya dengan baik. Sekian dari saya, Ibinus for Better Indonesia.